Ngomongin mobil arogan, memang Pajero itu pasti kepikiran. Soalnya modelnya gagah, mesinnya kenceng, komunitasnya juga gede. Makanya banyak banget tuh arogan-aroganan kalau nggak Pajero, Fortuner jalan. Tapi itu cuma oknum kan. Nah, tapi bagaimana jadinya kalau ada satu mobil yang nggak kalah kenceng, model nggak kalah keren, dan lebih murah juga. Dan inilah Hyundai Santa Fe. Mobil canggih dari Korea yang desainnya elegan, fiturnya canggih, dan mesinnya nggak kalah kencang dari si cumi darat Korea. Lantas apakah yang sebelumnya arogan masih tetap arogan? Dan apakah mobil ini memang lebih layak dibeli daripada Pajero? Ikuti video ini sampai habis. Sebelah kiri gue udah ada Hyundai Santa Fe Signature Diesel 2022 dan sebelah kanan gue udah ada Pajero Dakar tahun 2022. Sebentar, pasti di antara kalian udah ada yang gatel tangannya pengen ngetik, ini kenapa nggak adil? Kok Santa Fe dibandingin sama Pajero? Udah jelas-jelas dua mobil yang di kelas berbeda. Tenang, kami punya alasannya. Memang untuk perbandingan mobil itu kita bisa melihat dari berbagai sisi. Dan karena kami dari standing point showroom mobil second, kami memilih membandingkan kedua mobil ini atas dasar harganya yang mirip dan tahunnya yang kebetulan sama. Si Hyundai Santa Fe Signature Diesel 2022 ini kami jual di OTR 450 juta dengan TDP 90 jutaan dan cicilan 9 jutaan. Kurang lebih harga yang dimiliki sama oleh Pajero Dakar di OTR yang sama, DP yang sama, kurang lebih pun cicilannya yang sama. Lantas kami ingin membagikan kepada kalian, dengan harga yang sama ini, kalian tuh lebih worth it pilih yang mana sih? Gitu loh, walaupun dua mobil ini dua jenis mobil yang berbeda. Walaupun kami tahu dari tipe memang tidak adil dibandingkan, karena yang satu tipe tertinggi dan yang satu ini memang bukan tipe tertinggi di kelasnya. Hanya tipe yang paling laris. Dan untuk dasar itu, mari kita tinjau dua mobil ini, mana yang lebih baik dipilih. Mitsubishi Pajero Dakar dilengkapi dengan fitur LED headlamp dengan daytime running light, headlamp auto, wiper auto, electric retract mirror, smart key entry, start stop engine, roof rail, pedal shift, audio steering switch, cruise control, telephone button, voice command, AC digital dengan dual zone, head unit dengan Android Auto plus Apple CarPlay, USB, sunroof, power outlet, dan full display odometer. Untuk fitur keselamatannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag, pengereman yang sudah lengkap dengan ABS, EBD, dan brake assist, ISOFIX, electric parking brake, cakram depan belakang, rear and front defogger, kamera, sensor parkir, HSA, VSC, dan forward collision mitigation system. Sedangkan Hyundai Santa Fe memiliki fitur hiburan seperti LED projector dengan daytime running light, headlamp auto, wiper auto, electric retract mirror, roof rail, smart entry, start stop engine, power back door, odometer full digital, pedal shift, audio steering switch, cruise control, telephone button, voice command, drive mode selector, AC digital dengan fitur dual zone, head unit yang mendukung Android Auto plus Apple CarPlay, shift by wire, USB port, sunroof, tirai privasi baris kedua, tuas pelipatan kursi baris kedua, power outlet belakang, dan AC baris ketiga. Untuk fitur keselamatan, mobil ini sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag, ABS, EBD, dan brake assist, ISOFIX, Hyundai Smart Sense, parking kamera, kamera 360, parking sensor, electric parking brake, hill descent control, hill start assist, vehicle stability control, cakram depan belakang, dan rear and front defogger. Kalau dilihat dari fiturnya, emang kita tahu ini pertandingan yang gak seimbang. Santa Fe dengan tipe tertinggi ya diberikan fitur-fitur komplit yang modern, sementara di Pajero Dakar ini kita hanya dibekali dengan fitur-fitur yang fungsional dan tahan banting. Yang memang sebenarnya juga bisa dibilang lebih dari cukup sih untuk penggunaan sehari-hari. Tapi karena memang dia beda tipe, kita balik lagi ke topik pembahasan kita yang membandingkan secara harga, lantas yang mana yang lebih worth it. Nah, kalau Pajero ini memang dengan fitur-fitur yang dibekali di mobil ini ya cukup buat kalian yang ingin merasakan berkendara sehari-hari ditemani fitur-fitur yang nggak bisa dibilang sedikit pula. Yang penting fungsional, praktis, dan tetap tangguh. Nah, sedangkan kalau di Santa Fe ini dibekali fitur-fitur yang modern, canggih. Jadi nggak hanya membuat kita yang duduk dalam itu berasa fungsional, tapi juga tetap berasa wah gitu. Karena memang teknologi yang kita temukan di mobil ini, kita nggak akan temukan di mobil Pajero. Nah, jadi kalau yang ini praktis fungsional, kalau yang ini memang buat kalian yang mau mencari rasa berkendara yang
maksimal, kenyamanan dan keselamatan maksimal, dan rasa canggih juga karena dia punya teknologi yang namanya shift by wire. Dimana itu memang kelihatan canggih walaupun menurut kami pribadi itu kurang enak untuk digunakan karena nggak ada transmisinya gitu. Mitsubishi Pajero Dakar dibekali mesin 2400 cc dengan tenaga 178 HP pada putaran 3500 rpm dengan torsi maksimal 430 Nm pada putaran 4000 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda belakang melalui transmisi AT konvensional 8 percepatan. Hyundai Santa Fe Signature Diesel dilengkapi dengan mesin 2200 cc yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 202 HP pada putaran 3800 rpm dan torsi maksimal di 440 Nm pada putaran 1750 sampai 2750 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi dual clutch 8 percepatan. Kita mulai dari Pajero Dakar. Mobil ini dibekali dengan mesin yang tenaganya udah diakuin orang-orang itu besar dan lebih dari cukup untuk penggunaan sehari-hari. Keunggulan utama yang terletak pada penggerak belakangnya yang cocok banget buat kalian yang kalau lagi mudik atau pergi ke daerah, jalanannya dan kontur jalannya itu cukup ekstrim. Nah, dengan mesin seperti ini, kita mendapatkan konsumsi bahan bakar dalam kota itu 11 km per liter yang merupakan angka yang bisa dibilang irit untuk mobil leather frame yang segede gini tenaganya dan badannya. Nah, di sisi lain kita punya si Hyundai Santa Fe yang mesinnya cc itu lebih kecil, 2200 cc doang, tapi akselerasinya 0 ke 100 dan tenaga di torsi bawahnya terutama itu akan lebih terasa dibandingkan si Pajero Dakar. On paper tenaga lebih besar dan memang ketika kalian menggunakan jalan dalam kota karena dia penggerak depan juga, otomatis tenaganya dari mesin langsung ke roda depan yang membuat akselerasinya itu bisa jadi lebih kencang dibandingkan si Pajero. Jadi kalau dengan konfigurasi mesin seperti ini, menurut kami cocok untuk di jalanan perkotaan yang memang kalian banyak stop and go, butuhkan akselerasi cepat, ya siapa tahu untuk menyalip-nyalip kendaraan lain. Konsumsi bahan bakarnya juga bisa dibilang lebih irit, yaitu 14,5 km per liter yang membuatnya mobil ini memang lagi-lagi lebih irit dibandingkan Pajero. Tapi catatan khusus untuk dua mobil ini tentang mesin, di Indonesia, mobil Mitsubishi Pajero ini populasinya seperti yang kita tahu lebih banyak dibandingkan si Hyundai Santa Fe. Artinya, jaringan dealernya pun lebih banyak, bahkan bengkel-bengkel umum yang bukan bengkel resmi pun mekaniknya banyak yang lebih familiar terhadap mobil ini karena memang generasi lamanya pun sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun. Beda dibandingkan Santa Fe yang jaringan bengkel resminya lebih sedikit, spare partnya pun ataupun familiaritasnya terhadap bengkel umum juga pasti lebih sedikit dibandingkan Pajero yang membuat mobil ini secara perawatan ataupun biaya merawatnya tentu kalah dibandingkan si Mitsubishi Pajero. Kalau dari secara model memang lebih familiar si Pajero ini untuk masyarakat Indonesia. Model yang udah gagah, ikonik kini lebih ganteng lagi semenjak facelift dan improvementnya terhadap bahasa desain mereka yaitu Dynamic Shield. Grill yang chrome dan bahasa di sini membuat tampilannya ini tegas banget. Grillnya juga besar, lebar, disambut lampunya yang sipit di sini, modern, LED juga dan sudah ada lampunya juga yang model split headlamp yang memang lagi zamannya. Nanti kita juga lihat model tuh di Santa Fe. Nah, dari luar sini modelnya ini tinggi banget, gagah banget, maskulin, berwibawa dan memang tetap fungsional seperti fungsinya si LSUV ini. Nah, kalau kita lihat ke samping, velgnya sudah dual tone, velgnya juga sudah besar, bodinya tinggi, ground clearance-nya tinggi, memang mobil ini maco banget dari depan ataupun samping maco banget. Sudah ada pijakan kakinya juga footstep karena memang ini tinggi ya di mobil, jadi nggak semudah itu masuknya jika tidak ada si footstep ini. Nah, roof rail juga membuat aura maskulinnya bertambah dan kalau kita lihat dari belakang, ini yang juga ikonik dari Pajero generasi terbaru ini. Lampunya yang ditarik lurus ke bawah. Kalau ketika pertama kali keluar di tahun 2016, ini tuh dihujat sama orang-orang, khususnya para pembenci Pajero karena dibilang katanya stop lamp itu kayak nangis. Nah, untungnya Mitsubishi mendengarkan aspirasi baik dari fans ataupun hatersnya. Sehingga di facelift ini sudah dipotong gini jadi nggak terlalu nangis-nangis amat. Kalau menurut kami sih ini tampilannya tetap modern kelihatannya ya. Dan ada sportnya juga. Sudah ada spoiler belakang, rear defogger yang sudah kita bahas sebelumnya. Undergarnish sudah menggunakan warna silver juga supaya permainan warnanya dan perpaduan tetap manis dilihat, nggak cuma satu warna aja ya. Dan memang kalian mesti ingat, Pajero ini sebenarnya habitat aslinya nggak melulu harus di jalanan kota. Karena kalau kalian lihat departure angle-nya, itu yang selalu dipromosikan Mitsubishi, itu luas banget. Sehingga kalau kalian mau ngajak mobil di off-road, memang mobil ini sudah diciptakan untuk bisa
melewati jalanan yang cukup ekstrim. Sedangkan kalau Santa Fe ini tampil dengan gaya modern elegan. Kalian lihat aja lampunya yang tadi kalau Pajero lampu utama sini dia lampu DRL-nya aja sipit, baru lampu utamanya di sini yang besar, split headlamp lagi-lagi disambungkan ke grillnya yang besar agresif dengan pola yang unik ke khas Hyundai. Di bagian sini juga ada lubang udara yang polanya sedikit sama dibanding yang atas. Undergarnish di sini berwarna silver supaya tampilannya tetap nggak monoton. Jadi memang kalau dari samping sini, dari depan sini maksudnya tampilannya tetap beda ya. Beda dibandingkan si Pajero yang kaku dan maskulin banget. Kalau dari samping aja kalian bisa lihat lekukan bodinya dan roofline-nya itu lebih sleek dibandingkan Pajero yang lebih mengotak. Walaupun sama-sama velgnya besar, ground clearance-nya juga bukan yang rendah-rendah banget. Tapi ini mobil tetap aura SUV-nya itu dibilang kalah maco sama Pajero mungkin kurang tepat karena memang arahnya dia itu lebih ke modern perkotaan ya kalau menurut kami ya. Kita lihat di sini ground clearance-nya juga tinggi. Nah, di sini permainan warnanya ada warna bodinya, warna silver dan dop-dopannya lagi supaya membuat aura SUV ini tetap ada walaupun memang tujuannya si Hyundai membawa desainnya si Hyundai Santa Fe ini ke SUV perkotaan yang modern. Ini yang juga membuat pertanyaan untuk beberapa orang karena memang desain mobil Korea itu setidaknya beda dari mobil Jepang. Kita tahu dari di belakang ini desainnya nggak kita temukan di mobil-mobil Jepang lainnya yang buat kita langsung tahu kalau ini memang mobil Korea yang punya jati diri dan ciri khas desainnya sendiri. Bentuk stop lampnya jujur aja agak-agak unik. Dia bentuknya agak sedikit belok di sini lalu nyambung ke sana. Dan ini nggak nyala ya by the way ya. Ini nggak nyala, ini hanya hiasan aja. Lampu juga sudah LED tentunya. Nyambung di sini dengan roofnya supaya tampilannya lebih sporty. Di sini juga ada mata kucingnya lagi, nyambung juga ke sana sampai di tengah-tengah merahnya. Dan ada undergarnish di sini lagi yang juga warna silver. Jadi secara overall desain mobil ini memang tidak semaskulin atau tidak se-off-road Pajero, tapi desainnya juga merupakan desain yang bisa diterima untuk masuk ke jalanan perkotaan. Jadi bisa disimpulkan dua mobil ini memanglah dua mobil yang berbeda dari segmen yang berbeda dan memiliki tipe yang berbeda juga. Mereka hanya disatukan dari kesamaan harga yang kami jual di showroom kami ini sehingga membuat kita sekarang berpilih-pilih. Karena kita sudah di penghujung video, kalau kalian pilih yang mana? Secara fitur teknologi mungkin Hyundai menang, tapi secara perawatan dan mungkin juga model si Pajero ini lebih familiar dengan masyarakat Indonesia. Kalau kalian lebih suka yang tangguh-tangguh, auranya maskulin, jelas Pajero pilihannya. Tapi kalau kalian lebih suka yang modern dan tidak pasaran di jalan, tentu sih Santa Fe ini pilihan juga yang tidak kalah tepat. Lantas pilihan kalian ada di mana? Coba tulis kolom komentar.